Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam supaya orang tua itu open kepada anaknya. Karena kita lihat sekarang banyak orang tua yang kemudian sama anak itu cul-culan. Agar kejadian semacam itu tidak nular kepada kita yang sudah ngerti tentang taklim, ngerti tentang sunnah, ngerti tentang kebaikan. Saya kasih satu cerita. Ini di tempat kami dan saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ada satu anak, lannya sudah bongkok, kemudian kalau makan itu nyekel sendok itu sampai dredeg. Kalau bahasa kerennya sudah mulai apa? Tremor ya. Semua plastik gara-gara tidak jarang gelas itu jatuh. Dan itu ibu tinggal sendirian di Wembley di sebelah rumah anaknya. Jadi anaknya punya rumah bagus, ya enggak bagus banget tapi pantas gitu. Kemudian pas tunggal tembok itu ibunya dikasih satu ruangan. Ya, kemudian lampunya kecil, lampu dop. Jadi kalau malam-malam dia pengen pipis tuh pakai tongnal. Maka kita punya perasaan ikut tanggung jawab mengingatkan. Nah kita bilang, yo mbok ibu sampean itu digawa melbuai, ndak usah dipisah. Karena orang tua itu lewat sepuh banget, yang dicari apa? Mungkin dia kepingin nonton TV bareng mbek putune, kemudian ngelihat cucunya lari-larian, itu yang mereka inginkan. Ini perempuan ndak dapat. Ketika saya ngomong sama anaknya, ngerepoti. Bayangin, ini jawaban hak saya dengar langsung. Ngerepoti. Saya tanya, aku gak tahu ngerep ketika ibu saya seakan-akan punya jasa kepada anak, tapi akhirnya anak kita merasa kita ini tidak open sama dia. Nah sekarang yang pertama, panjenengan buka dalam surah Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Pada surah Asy-Syura ayat 49 dan 50 ini penting karena kita nggak mungkin nyampaikan kalau tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis. Dalam surah Asy-Syura 49 dan 50 Allah menceritakan bahwa anak itu anugerah. Anak itu apa? Anugerah. Anak itu nikmat yang besar. Anak itu karunia dari Allah. Sekarang panjenengan coba fikir bareng-bareng. Sak repot-repote ngeramut anak, sik luwih repot berdoa orang yang oleh Allah tidak dikaruniai anak. Itu jauh lebih berat. Jadi punya anak, kemudian ngerepoti, ganti pampers, sakit harus ditunggui, kadang-kadang ndak doyan mangan kudu ditulang. Itu repot. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang oleh Allah tidak dikaruniai anak. Anda bayangin orang yang sudah nikah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai usia pernikahan yang tidak lagi muda. Itu ada orang-orang yang memang sudah hampir putus asa gara-gara tidak punya anak. Nah maka dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Jadi Allah ceritakan penguasa langit dan bumi ini semuanya siapa? Allah. Supaya apa? Nanti ketika Allah memberikan kepada seseorang dan Allah tidak memberi kepada orang lain, itu haknya Allah, panjenengan tidak usah protes. Karena pemiliknya siapa? Allah. Maka oleh Allah ayat ini diawali dengan kalimat Lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Yakhluqu ma yasha, maka Allah berkehendak menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Jadi ada orang yang diciptakan tinggi, pendek, putih, kurus, gemuk, mancung, pesek, itu semua urusannya Allah. Maka sampai ada satu hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu luwih apik
dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Panjenengan buka penjelasan hadis ini dari Asy-Syaikh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau mengatakan apa? Yang dimaksud kuat di situ bukan kuat fisik. Karena kuat fisik itu anugerah yang tidak bisa milih kita ini. Ada orang yang Allah ciptakan memang badannya apa? Kecil. Ada orang-orang yang memang Allah ciptakan pawaane kuru. Ada orang-orang yang memang Allah ciptakan mulai cilik loro-loron. Maka kalimat kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Itu kata beliau dua. Kuat iman dan kuat ilmu. Karena kekuatan iman dan kekuatan ilmu itu muktasabah. Muktasabah itu bisa diikhtiarkan. Tapi tinggi badan seperti saya begini, kadung dukure 190 kayak iso protes. Nggak usah ketawa, santai. Anda hasut kayaknya ya. Nah, maka tidak bisa. Oh, ciliane gak mangan sing sehat. Itu kan urusan orang tua saya, bukan urusan saya. Oh, ciliane gak tahu dijak renang. Itu tidak ngerti saya. Ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, moro-moro awake gede dukur. Tingginya 180, badannya keker, ngewanteng. Nah, itu terserah Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yahabu liman yasha'u inatha, Allah karuniakan kepada satu orang anak perempuan, wa yahabu liman yasha'u adzukur, dan yang lain dikasih anak laki. Umi saya anak 5 lanang kabeh. Orang Jawa bilang apa? Pendawa 5. Itu pun saya dan adik saya tidak diharapkan. Saya anak keempat, adik saya anak kelima. Kenapa begitu? Karena waktu itu sama dokternya dikandani, Mbak, usumi lahiran wedok, meteng omane. Umi saya berharap iki wedok iki. Lahir lanang, kaget, Duk, lanang. Ketika adik saya yang kelima juga begitu, percis ceritanya seperti itu. Karena dokternya sahabat sama umi saya. Jadi disemangati terus, akhirnya sampai 5 lanang kabeh. Dokternya bilang, biasa nih kak, lek nomor 6 mesti wedok. Umi saya bilang, moh, gak lanang mana, bingung aku. Nah tapi alhamdulillah masih anak 5 mantune ya wedok kabeh. Jadi aman sudah, tidak usah khawatir ya. Nah sudah, ada orang-orang yang Allah karuniakan anaknya itu wedok kabeh. Sebaliknya yang lain, ada orang-orang yang Allah karuniakan anaknya itu laki semua. Itu kehendaknya siapa? Allah. Dan kalaupun ilmu ngerti ndak? Kalau kepingin anak laki mangane kudu akeh dagingi. Lek kepingin anak wedok kudu akeh sayure. Itu cuma teori yang bisa jadi benar dan tidak jarang juga meleset. Karena laki perempuan itu kehendaknya Allah dan wis ketulis di Lauhul Mahfuz, ketulis sudah. Kemudian au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau ada orang lain yang anaknya itu lengkap, ono lanangi, ono wedoki, lengkap. Tapi ingat, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Tapi hati-hati, ada orang yang memang oleh Allah ditakdirkan mandul. Bahkan banyak orang yang oleh dokter divonis mandul sampai ikhtiar bayi tabung tidak sukses. Karena sudah menjadi kehendaknya siapa? Allah. Nah, maka dalam Asy-Syura ini jelas, ada yang dikasih anak lanang, ono sing dikasih anak wedok, ada yang punya anak lanang wedok, ada yang lanang wedok bukan banci loh ya. Ya ono lanange ono wedoke. Ada yang Allah takdirkan mereka itu apa? Mandul. Nah, berarti dari ayat ini panjenengan buka tafsirnya, anak itu karunia mutlak karena pemberiannya Allah. Maka ketika sudah punya anak wajib disyukuri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini memerintahkan kita untuk punya anak, karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali manfaat. Kecuali manfaat. Maka Rasulullah bilang, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah perempuan yang penyayang, nikahilah perempuan yang subur,
kandungannya. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Karena aku nanti senang, bangga di depan nabi-nabi yang lain ketika jumlah umatku itu banyak. Nah, Nabi Muhammad nyuruh kita cari perempuan yang subur kandungannya karena punya anak itu manfaat, karena punya anak itu kebaikan. Sampai panjenengan tahu, sedekah terbaik seorang laki-laki sing pahalane paling akeh, pahalane paling besar, itu sedekah seorang laki-laki kepada siapa? Keluarganya. Jadi tidak ada ruginya. Duwe ikut entek gawe nyekolahne anak. Ibunya Sufyan Ats-Tsauri itu kerjaannya tukang jahit, tapi gak tahu salin kelambi. Panjenengan kudu tukang jahitnya solan salin aja. Ini ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri tukang jahit, tidak pernah ganti baju. Kenapa? Uangnya habis untuk mendidik Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, maka dengan itu jamaat, Rasulullah bangga dengan banyaknya ini tadi. Maka dengan itu sampai anak tadi, kalaupun banyak, ojo wedi melarat. Karena apa yang panjenengan sedekahkan untuk kehidupan putra putri panjenengan, itulah sedekah sing paling gede pahalane. Maka Rasulullah bersabda, 1 dinar untuk fisabilillah, 1 dinar untuk perang, 1 dinar untuk anak yatim, 1 dinar untuk fakir miskin, dan 1 dinar untuk istri dan anakmu. Kata Rasulullah, a'dhamuha ajran, yang pahalanya paling besar itu 1 yang kamu berikan untuk siapa? Keluargamu. Itulah kenapa wong lanang mlebu surga kabeh, Pak. Jangan khawatir. Amin gitu loh. Telat malaikate ngalih. Amin pakai di komando panjenengan ya. Nah sudah, maka itulah karena Rasulullah senang kalau umat Islam anaknya akeh. Kenapa? Pahalanya juga banyak. Sekarang saking pentingnya anak, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria tidak berhenti berdoa minta anak. Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Zakaria tidak berhenti. Maka sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, para nabi dan rasul itu mereka qanaah kecuali untuk 2 hal. Para nabi dan rasul, Anda buka tafsir Ibnu Katsir, mereka itu qanaah kecuali untuk 2. Nomor 1, untuk ilmu. Maka ilmu itu para nabi dan rasul tidak pernah puas. Maka mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Sudah punya ilmu, minta tambah. Punya ilmu, minta tambah. Maka orang yang berhenti belajar itulah orang yang mulai bodoh. Nabi saja ilmunya mentok bun-bunan, minta sama Allah, rabbi zidni ilma. Dan para nabi yang ngerti ilmu itu bukan turun untuk langit, apalagi untuk kelas kita, Pak. Duduk di majelis taklim, nyatet, dengerin, konsentrasi, hafalan, belajar, baca. Itulah Rabbi zidni ilma. Lucu, Rabbi zidni ilma tapi gak tahu ngaji. Anda kira Anda Khadir apa? Wa atainahu min ladunna ilma. Ini ilmunya laduni, dikasih langsung sama Allah. Ini bukan Khadir ini. Ini Kadir. Nah, sudah. Nomor 1, mereka itu qanaah kecuali untuk ilmu. Nomor 2, mereka itu qanaah kecuali untuk urusan anak. Maka para nabi dan rasul itu seneng kalau anak mereka banyak. Umat Islam sekarang kalau ditanya, yogane pinten? Kalih Ustaz. Lu kok namung kalih bayu Ustaz? Kalih mawon sampun rawepot. Ada yang kayak begitu? Oh, jangan banyak, ada aja. Ada ya gitu. Ya, kalau banyak nanti tersinggung nanti ya. Ini bukan repot anaknya. Ibu sing kakean garapane setan gepeng. Apa setan gepeng? Zaman dulu ndak ada HP, anak 15 beres. Plus masak, umba-umba, gak enek mesin cuci, gak enek kompor gas. Bahkan musim hujan itu jemuran harus ditaruh di bawah, di atasnya kurungan petek, jerone desain strongking. Masih ingat zaman-zaman itu panjenengan ketika punya anak bayi, musim hujan, pempesin tek. Maka bagaimana? Beli kurungan ayam yang bunder, dalamnya diisi
Petromak. Mungkin panjenengan enggak ngerasain, kami yang tinggal di Batu, kalau mulai Juli, Agustus dan musim-musim hujan, itu ndak pakai itu gak garing kelambi. Subhanallah. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, para nabi dan rasul senang anaknya banyak dan mereka tidak pernah qanaah dengan anak. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu punya anak dalam rentan umur yang hampir sama, antara 80 sampai 100. Saya mau tanya, wong lanang di umur 80 sik coba mercon ngono. Rata-rata bosong, Mbak. Umur 80 itu kemauan ada, kemampuan yang tidak ada. Kemauan. Jenenge wong lanang, Pak, mendelik terus, Pak. Kemauan, kemampuan. Kata istrinya apa? Ngelepeh. Tidak bisa. Astaghfirullahaladzim. Nah, tapi ini subhanallah, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu dapat anak. Nabi Ibrahim itu dalam satu riwayat dapat anak yang pertama yaitu Ismail, umurnya 86. Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya, umurnya 100. Dan itu mereka tidak putus asa, setiap waktu, setiap ibadah doa. Dalam keadaan umurnya tidak masuk akal untuk punya anak, tapi karena mereka tahu anak ini luar biasa, maka mereka tidak pernah putus asa minta anak. Nah sekarang panjenengan buka dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100, doanya Nabi Ibrahim minta anak. Rabbi habli minas solihin. Dari ayat ini minimal kita ambil 3. Rabbi habli minas solihin, minimal kita ambil berapa pelajaran? 3. Nomor 1, tidak putus asa dalam berdoa. Nabi Ibrahim berdoa ini, Pak, umurnya wis umur laki-laki, tidak pantas punya anak. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa, Allah abadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, supaya pelajaran buat kita, kalau urusan doa tidak ada yang mustahil. Kalau urusan doa tidak ada yang mustahil. Pelajaran kedua, pentingnya punya anak. Pelajaran yang ketiga, anak itu gak kudu sogeh, gak kudu pinter, gak kudu dadi dokter, gak kudu dadi insinyur, sing penting soleh. Yang penting apa? Maka Nabi Ibrahim tidak minta Rabbi habli minal aghniya, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak sing sogeh-sogeh, ndak. Rabbi habli minal azkiya, karuniakan kepadaku anak-anak sing cerdas-cerdas, ya ndak. Tapi yang diminta Rabbi habli minas solihin, karena yang paling penting dari anak kita itu solehnya. Panjenengan cek, sogeh soleh bagus. Kalaupun melarat tapi soleh tetap bagus. Pinter soleh bagus. Kalaupun ternyata bodoh tapi soleh tetap bagus. Terkenal soleh bagus. Gak terkenal belas tapi soleh bagus. Karena inti kebaikan itu bukan pada kayanya, pinternya, terkenalnya, tapi pada kata apa? Solehnya. Maka nyetak anak, didik anak, ojo diributi. Dokter lo ya, insinyur lo ya, pilot lo ya, arsitek. Nah, sing penting soleh. Sehingga anak kita tuntutannya tidak banyak, tenang. Nah, maka dari doanya Nabi Ibrahim kita belajar 3. Nomor 1, tidak putus asa berdoa. Panjenengan kalau doa, inget-inget dari Nabi Ibrahim sama Nabi Zakaria ini. Akan datang waktunya doa panjenengan diijabah, entah cepat ataupun lambat. Nomor 2, pentingnya punya anak. Sampai mereka tetap minta anak, dalam urusan yang lain mereka tidak pernah minta kecuali anak. Penting punya anak. Nomor 3, yang penting dari anak kita itu adalah apa? Kesolihannya. Akhirnya oleh Allah dikasih anak, namanya siapa? Ismail. Tidak lama lagi dapat anak baru lagi, namanya Ishak. Baru keluarlah keturunan para nabi dari 2 anak Nabi Ibrahim tadi.
Nah, kemudian sekarang doanya Zakaria, Nabiullah Zakaria alaihi salam. Dalam surah Ali Imran ayat 38. Bu, angkat tangan yang belum punya anak. Lah. Maksud saya, lah umur 6 tahun belum punya anak, ya apa? Ya jelas dah. Tapi betul juga ya, pertanyaan yang salah ya. Yang sudah nikah tapi belum punya anak, angkat tangan, nun sewu. Belum ya? Yang sudah nikah belum punya anak, yang laki? Belum. Sudah berapa lama nikah? Si enteng mas. Si enteng. Kalau 200 tahun gitu baru medeni mas ya. Ya kita doakan lah ya, mudah-mudahan oleh Allah segera dikaruniai anak yang soleh. Amin. Sekarang Nabi Zakaria, surat Ali Imran pada ayat yang ke-38. Nabi Ibrahim sudah sampai tua renta minta anak. Bahkan istrinya mandul. Nabi Zakaria istrinya juga mandul. Maka ayatnya wa aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya Zakaria. Kalau kita buka tafsirnya, kami perbaiki istrinya Zakaria, oleh Allah diperbaiki dua hal. Nomor satu, kana fi lisaniha tul. Istrinya Nabi Zakaria itu maaf ya, ini bukan meremehkan istrinya Nabi, tapi penafsirannya begitu. Fi lisaniha tul, rodok kakian ngomong. Yang itu diwarisi oleh ibu-ibu zaman sekarang. Betul apa betul, Bu? Oh betul, Masya Allah. Betulnya pun panjang. Betul. Ngomong betul tak cukup. Nomor dua apa? Allah perbaiki kandungannya yang sebelumnya mandul. Oleh Allah dibikin kembali subur. Nah, sekarang doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Seperti itulah kata Allah. Zakaria ketika menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Ya Allah, anugerahkan untukku darimu ya Allah. Jadi minta bukan dari selain Allah. Mintanya dari siapa? Dari sisi Allah. Dhurriyatan tayyibah. Satu anak keturunan tapi sing apik ya Allah. Satu tapi apa? Tayyibah, tapi yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena engkau ya Allah maha mendengar doa. Akhirnya oleh Allah Ta'ala di usia 100 tahun Nabi Zakaria doanya diijabah, dapat anak namanya siapa? Yahya. Ada doa lain yang dibaca oleh Zakaria ketika minta anak, dan ini bisa panjenengan praktekkan. Jadi Nabi Zakaria itu kan mengasuh Siti Maryam. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, itu buah musim panas ditemukan di musim dingin, dan buah musim dingin ditemukan di musim panas. Kaget Zakaria. Padahal ini Nabi, Maryam bukan Nabi, tapi bisa bikin seorang Nabi kaget. Sampai Zakaria tanya, anna laki hadha? Maryam, dapat dari mana ini? Dibilang apa? Hadha min indillah. Ini semua karunia dari Allah. Terus Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, engkau mampu memberikan kepada Maryam buah tidak pada musimnya. Maka berikan untukku anak tidak pada usianya. Ngerti tidak? Tidak pada usianya maksudnya apa? Dalam keadaan usiaku sudah lebih 90 ya Allah, ketika orang lain menganggap tidak bisa, maka berikan untukku anak ketika orang lain menganggap tidak bisa, sebagaimana engkau memberikan kepada Maryam buah bukan pada musimnya. Setelah doa itu diistiqomahkan, tidak lama setelah itu Nabi Zakaria oleh Allah diberi anak bernama Yahya. Nah sekarang jamaah, lihat, minimal paling elek di dalam ajaran Islam, anak itu manfaatnya 4. Berapa manfaatnya? 4. Minimal paling enek, paling elek, anak itu manfaatnya 4. Nomor 1, supaya panjenengan semangat lagi buat punya anak, dan supaya panjenengan semangat untuk kemudian apa? Ini anak kudu tak didik dengan baik. Maka kami di Kasembon ngerintis sekolahan, mulai PAUD, KB, TK, SD.
tidak punya target macem-macem kecuali mencetak anak soleh. Hafid Quran, ndak hafid Quran, engkau ke nanti dulu. Mau IQ-nya 184, nanti dulu. Mau pinter olimpiade matematika, olimpiade bahasa Inggris, nanti dulu. Tapi kami punya komitmen, putra putri panjenengan kami cetak jadi anak soleh, insya Allah. Jadi begitu, mulai KB, TK, PAUD, KB, TK, SD. Itu cita-citanya cuma satu, nyetak anak soleh. Karena kalau anaknya soleh mesti nyenengke buat orang tuanya. Nah sekarang fungsi anak nomor satu, anak itu jamaah amud abawaihi inda kibarihima, tongkatnya orang tua ketika orang tua sudah renta. Jadi anak itu apa? Tongkatnya orang tua. Jadi kalau panjenengan punya anak jamaah, seneng no ketika mereka cilik. Curahkan telinga Anda untuk mendengarkan curhatannya dia. Telatenlah untuk menemani dia dalam belajar dan bermain. Yang sabar mendengarkan keluhannya, yang sabar menunggunya ketika dia sakit, yang sabar, yang istiqomah, yang telaten mendampingi dikala dia susah maupun senang. Karena apa? Nanti dia akan membalas untuk Anda ketika Anda tua renta. Ada satu cerita ini di YouTube ini, tapi saya tak lihat berkali-kali, Brebes Mili terus saya. Sekali saya lihat Brebes Mili, dua kali terus, setiap saya lihat video itu Brebes Mili. Ceritanya begini, ada seorang anak sama bapak duduk di taman. Bapaknya wis tuwek, nggawe tongkat, baca koran pakai kacamata tebel. Anaknya duduk di sampingnya. Terus anak manuk emprit, tahu manuk emprit ya? Burung masjid. Ada burung apa orang bilang? Jangan Pak, misionaris Pak. Ada manuk emprit, beberapa ekor hinggap di ranting pohon. Terus bapaknya tanya, nak itu apa? Anaknya bilang, burung Pak. Sudah. Terus bapaknya baleni, nak itu apa? Anaknya bilang, burung Pak. Dibaleni sama bapaknya, nak itu apa? Mulai ngegas anaknya, burung. Terus diulang sampai anaknya marah. Pak, kan kamu denger, kamu nggak tuli. Saya telah jelaskan kesekian kali itu burung, tapi kamu ulang pertanyaanmu seakan-akan kamu nggak ngerti. Bapaknya bilang, lunggu gini, ente nono. Bapaknya masuk ke rumah, ngambil buku catatan harian. Terus anaknya disuruh baca. Baca, kata bapaknya. Anaknya baca. Ini kisahnya bapak sama anak yang sekarang ngamuk itu. Dibaca sama anaknya. Dulu pernah suatu hari aku mengajak anakku jalan pagi ke sebuah taman. Ketika itu ada segerombolan burung turun pada sebuah pohon. Maka anakku bertanya, Pak itu apa? Aku jawab burung. Dia bertanya lagi, Pak itu apa? Aku jawab burung. Dia tanya lagi, Pak itu apa? Aku jawab burung. Sampai aku hitung pertanyaannya 23 kali. Dan tetap aku jawab, nak itu burung. Langsung anaknya nangis, bapaknya dirangkul. Maksudnya apa? Ya itulah yang menjadikan anak kita akan tetap sayang sama kita sampai kita tua. Ketika anak itu memorinya nyimpen kebaikan kita waktu mereka kecil. Maka waktu anak kita kecil Pak, ojo disentai tok Pak. Lari anak kita Pak. Ketika dia ngomong, jangan, ndak penting cerita apa sih arek cilik. Dengerin. Nanti ketika Anda butuh temen ngobrol, Anda didengerin sama anak Anda nanti. Ketika anak Anda lagi seneng, dampingi dia waktu seneng. Dia punya teman cerita waktu seneng. Sehingga ketika Anda tua, nanti anak itu akan mendampingi Anda ketika Anda pun senang. Itulah dalam Islam, kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu dibalas percis seperti perbuatanmu. Nah, maka sekarang kisahnya begini. Panjenengan tahu kisahnya Nabi Muhammad ketika mau menjelang wafatnya. Nabi Muhammad itu sakit mulai hari Jumat.
Jumat, Sabtu, Ahad, meninggalnya hari apa? Senin. Senin subuh itu Nabi Muhammad buka jendela dari rumahnya ke arah masjid, ngelihat para sahabat sedang sholat subuh. Maka Nabi Muhammad senang. Karena apa? Umatnya ditinggal dalam keadaan sholat api. Maka yang bikin Nabi Muhammad itu senang bukan sekedar kita ini banyak sholawatan, tidak sekedar itu bikin Nabi senang. Tapi yang lebih bikin Nabi senang kalau kita ini tertib sholatnya, itu nyeneng no Nabi. Karena sebelum Nabi Muhammad wafat, salah satu wasiatnya apa? As-salah, as-salah, wa ma malakat, ayo jogon sholat, sing api lekmu sholat. Nah sudah, maka begini, ketika Nabi Muhammad sakit mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu di rumahnya Ibunda Aisyah, tapi yang ngerawat Siti Fatimah. Yang ngerawat siapa? Siti Fatimah. Setiap Siti Fatimah pergi, Nabi Muhammad tanya, Aina Fatimah? Mana anakku Fatimah ini? Dicari. Nanti Fatimah datang, kembali diseka wajahnya. Nabi Muhammad kemudian ngomong, ala fa inna lil mauti la sakarat. Fatimah sakit. Diperes lagi kainnya, dimasukin air, ditaruh di kepalanya. Dan itu mulai Jumat sampai wafat yang ngerawat Siti Fatimah. Nah sekarang lihat, kira-kira ini kira-kira lah Pak, mudah-mudahan tidak terjadi, amin ya rabbal alamin. Ketika kita ini nanti tuanya sakit parah, yakin panjenengan putra putri panjenengan telaten ngeramut panjenengan? Yakin? Panjenengan bilang yakin malah gak dramatis loh Pak ini Pak. Ya Allah, ini suasana rusak lagi loh ini Pak. Nah, artinya kalau kita yakin, alhamdulillah, karena keyakinan itu pasti berdasarkan sesuatu yang telah Anda perbuat. Tapi jangan sok yakin kalau waktu putra panjenengan kecil minta antar ke sekolah. Pak, kepingin Pak di internet sekolah Pak, pisan-pisan repot kok sekolah makmu ngono. Bojo. Nanti ketika panjenengan sakit dalam keadaan genting, itu anak panjenengan akan menyerahkan panjenengan sama suster di rumah sakit, sama perawat di rumah sakit, gak gelem jenguk. Bahkan ada, cuma saya tidak mau cerita di sini, wong sugih melintir sugih, sakit, tidak ada satupun anak yang mendampingi, padahal bapaknya ini sakitnya di Malaysia. Anaknya tidak ada yang mau dampingi, tidak ada yang mau dampingi. Padahal kaya raya. Kenapa? Karena waktu kecil anak-anaknya ditinggal sama babysitter, ditinggal rapat ke sana, MOU ke situ. Nah maka nomor satu, hati-hati. Anak itu apa? Tongkatnya orang tua ketika orang tua sudah renta. Bagaimana caranya supaya tongkat ini kuat? Yo panjenengan kuati waktu mereka masih kecil. Kalau mereka cerita, dengarkan. Kalau mereka nangis, dampingi. Kalau mereka seneng, ikutlah seneng. Kalau mereka sakit, rawat. Kalau mereka butuh teman cerita, dengarkan. Kalau mereka minta diantarkan, antarkan. Dampingi mereka untuk bermain, dampingi mereka di waktu-waktu genting. Nanti itu akan dibalas oleh putra-putri panjenengan ketika panjenengan tua. Satu cerita penutup untuk bagian pertama. Ini diceritakan di kitab Qasas wa Ibar inda salaf, inda as-salaf. Cerita yang penuh hikmah dari kalangan salaf. Ada seorang anak, bapaknya ditaleni, kakinya diikat, ditarik begini, ditarik kepalanya bapaknya di bawah, tarik gini, sampai keluar rumah. Sampai suatu batas, bapaknya bilang apa? Ya bunayya kafaka huna. Narike sampai kene tok, ojo dilebihi. Anaknya kaget. Kenapa nariknya sampai sini kok tidak boleh lebih? Bapaknya bilang apa? Kuntu ajurru jaddaka ila huna. Karena dulu mbahmu tak tarik sampai kini. Lihat. Sekarang dibalas siapa? Dibalas siapa? Anaknya. Itu le elek bakal kebales, le api yo bakal kebales. Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Apik kebales apik, elek kebales elek. Nomor 1, anak sebagai apa? Amudu al-abawaini inda kibarihima. Nomor 2, apa manfaatnya anak? Nomor 2 jamaah, anak itu pemegang tongkat estafet kebaikan. Pemegang apa? Estafet kebaikannya orang tua. Imam Syafi'i ketika menafsirkan satu ayat Al-Quran pada surah An-Najm 39, panjenengan simpen atau nanti cek rekamannya. Surah apa? An-Najm ayat 39. Ayatnya begini, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mungkin mendapatkan apapun kecuali yang dia kerjakan. Maka dari ayat ini muncullah perbedaan pendapat, ngirim Fatihah sampai atau tidak, ya enggak? Muncul perbedaan pendapat menghadiahkan pahala sampai atau tidak. Karena apa? Imam Syafi'i ketika menafsirkan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Apa kata Imam Syafi'i? Illal walad, kecuali anak. Kecuali apa? Anak. Kata Imam Syafi'i, kalau anak, ketika anak itu baik, otomatis pahalanya kembali kepada orang tua. Ketika anaknya apa? Baik. Kenapa kok anak itu pahalanya nyambung ke orang tua? Kata Imam Syafi'i, li'annal walada min kasbi abihi, karena anak itu hasil kerja kerasnya orang tua. Sing nyekolahno siapa? Orang tua. Yang membiayai waktu kecil siapa? Orang tua. Yang mendidik waktu mereka kecil orang tua. Yang jaga orang tua. Yang nyelamet noleh onok masalah orang tua. Yang mendampingi ketika dia sedih orang tua. Maka kita Imam Syafi'i, semua amal itu tidak mungkin kita dapat kalau bukan amalan kita, kecuali ketika yang mengamalkan seorang anak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, perbanyaklah kebaikanmu lewat anak, karena kalau nanti kita wafat, itu pahalanya akan terus mengalir. Ada cerita lagi dalam kisah buku yang sama, Al-Qasas wa Ibar inda Salaf. Ada seorang anak, setiap hari mesti sodakoh atas nama ibunya, tiap hari. Setiap dia berangkat kerja, ketemu orang, disedekahi, niat buat ibunya. Berangkat kerja, nyedekah, niat buat ibunya, tiap hari. Suatu hari, dia ini tidak punya sesuatu yang bisa dia sedekahkan. Pas gak duwe duwe, gak duwe sesuatu bisa disedekahkan. Padahal dia berazam, harus sedekah untuk ibu saya ini. Karena ini anak, mesti nyambung ke orang tuanya. Apa yang terjadi? Ngambili sampah di pinggir jalan. Sampah diambil, diangkat ke langit. Ya Rabbi ij'al hadha fi mizani ummi. Masuk. Ya Allah, timbangannya buat ibuku ya Allah. Masuk. Jalan lagi, ketemu sampah, diambil. Ya Rabbi ij'al hadha fi mizani ummi. Plung. Ya Allah, ini pahalanya buat ibu saya ya Allah. Terus dilakukan terus. Suatu hari keluar rumah, ndak punya duit, ndak punya makanan buat sedekah, cari sampah ndak ketemu. Panjenengan tahu apa yang dilakukan? Nyari pedagang semangka. Pedagang semangka njaluk kulite semongko. Terus kulit semangka jadi sama ini anak soleh dipotongin, tuk dipotongin, diberikan ke mulutnya seekor unta, didulang nonang unta. Dalam hatinya apa? Ya Allah, pahala ngasih makan unta ini untuk ibuku ya Allah. Sudah. Malam harinya di buku tersebut, ini anak tidur ngimpi ketemu ibunya. Ibunya bilang apa? Nak, jazakallahu khairan.
Mudah-mudahan sampean dibales apik sama Allah nak. Bendino sampean kirimi aku pahala. Sampean metu omah sampean sodako. Sampean metu omah sampean juga sampah pahala nih gaya aku. Dan hari ini nak, pas ibumu kepingin sing seger-seger, kok kirimi semongko nang kuburane ibumu nak. Lihat ini. Dan ini cerita, bukan cerita dongeng, ada sanatnya ini cerita. Nah, maka kalau yang melakukan anak, kata Imam Syafi'i, itu estafet kebaikan bapaknya. Maka panjenengan tahu, berbakti kepada orang tua sing paling top itu apa? Min abarril bir an yasilar rajulu wudda abihi. Perbuatan bakti seorang anak sing paling apik untuk orang tuanya itu apa? Ketika seorang anak nyambung silaturahim kepada orang-orang kesayangan orang tuanya. Jadi misalkan orang tua kita punya teman akrab, punya dulur sing paling sering diparani, kalau orang tua panjenengan wafat, paranono. Walaupun tidak bawa apa-apa. Niatnya apa? Nyambung orang yang dulu disambung sama orang tua saya. Itu orang tua panjenengan di kuburan, entuk pahalane gak pedot. Nah maka dengan itu Nabi Muhammad mengatakan ketika manusia meninggal, idza mata ibnu Adam, terputus semua amalnya kecuali berapa? Salah satu di antara yang tiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Jadi ketika anak soleh itu solatnya untuk orang tuanya. Ketika anak soleh itu ngajinya untuk orang tuanya. Saya pernah cerita di tempat yang lain, di sini belum. Saya punya abi, itu tidak iso ngaji, tidak bisa ngaji, tidak ngerti mana alif, mana ba, mana ta, mana sa, jim, ha, tidak ngerti ngaji. Subhanallah, di masjid tempat abah saya biasanya sholat di Kasembon sana, itu ada belajar ngaji, abah saya ikut. Tapi karena tidak ngerti alif, ba, ta, mek ngerungokno terus drijine itu ke ayat yang dibaca. Oh, tak ikut bentuk ini, diapal-apal. Suatu hari pas umroh sama saya, alhamdulillah, mudah-mudahan sama Allah diterima. Hari terakhir di Mekah, pas musim dingin. Hari terakhir di Mekah, pas waktu itu belum dilarang di depan Ka'bah kecuali pakai ihram, itu belum dilarang. Itu kita duduk di sana menunggu azan subuh. Karena nunggu azan subuh masih lama, abah saya minta ambilkan Quran. Nak, jukukno Quran sing gede. Tak ambilkan Quran besar. Terus abah saya itu minta bukakan surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Golekno surat Inna Anzalna. Nggak ngerti Al-Qadr, Inna Anzalna. Saya bukain Inna Anzalna. Terus abah saya bilang, rungokno yo, tak duding, lek salah ilingno. Subhanallah, abah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Inna itu belum sampai satu ayat, ini air mata saya kebek dengan air, penuh air mata. Saya pikir apa? Ya Allah, saya kudu rajin ngaji. Kenapa? Saya niatkan ya Allah, pahala ngaji saya ini untuk abi saya, untuk umi saya. Kenapa? Saya bisa ngaji karena mereka. Maka kalau yang baik itu putra putri panjenengan, otomatis panjenengan pasti dapat kebaikannya. Nah maka dengan itu kalau punya anak jangan disia-sia pak. Ojo direpoti sing macem-macem, ngomong ngetok nak, dadi wong apik, dadi wong soleh nak, dadi wong sing pinter, dadi wong sing genah, agamane apik, ibadahnya apik, salate apik. Kenapa? Nanti kalau saya meninggal nak, kamu yang melanjutkan ngirim pahala sampai di alam kuburku nak. Lihat. Itu yang kedua. Jadi anak itu estafet kebaikannya siapa? Orang tua. Kalau anak sedekah, orang tua dapat. Kalau anak baca Quran, orang tua dapat. Kalau anak haji, umroh, orang tua dapat. Kalau anak duduk di majelis taklim semacam ini orang tua panjenengan dapat. Ada satu dalil yang top. Ini tentang solawat. Kalau seorang hamba bersolawat untuk Nabi Muhammad, maka solawatnya itu oleh Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat, disebut nama yang solawat siapa, bapaknya namanya siapa. Maka sama Nabi Muhammad dibalas dengan nama anak plus nama bapaknya. Lihat, panjenengan tidak kepingin ngirimi kebaikan buat orang tua di kuburan. Terutama yang panjenengan pikir berbakti saya sama orang tua masih kurang ini.
Saiki durung sempet nyenengke wong tuaku, durung sempet membanggakan orang tuaku. Sekarang ini waktunya dadi wong apik karena kebaikan panjenengan sambung sampai kepada orang tua. Nomor 3. Apa manfaatnya anak itu untuk orang tuanya di dalam agama Islam? Nomor 3, nomor 1 ingat, anak itu tongkatnya orang tua di masa tua. Maka mumpung sik cilik api ono, nanti panjenengan tuwek diapii. Nomor 2, anak sebagai penyambung estafet kebaikannya orang tua. Maka kalau panjenengan lihat orang tua panjenengan biasa punya kebaikan apa, lebih bagus dilanjutkan. Lek melakukan ibadah niatkan untuk orang tua, tanpa diniatkan pun insya Allah sampai. Yang ketiga, doanya anak. Hadisnya Bukhari Muslim semua. Ada orang tua di alam kubur itu pahala derajatnya dinaikkan sama Allah di alam barzakh, teng naik lagi, teng naik, terus sampai orang tua ini heran, kok setinggi ini derajat saya, padahal sholatku biasa, posoku biasa, sodakohku biasa. Akhirnya orang tua di kuburan tadi tanya sama malaikat, anna lihada, ini saya dapat derajat setinggi ini dari mana? Apa jawabannya malaikat? Bistighfari waladika laka. Karena istighfarnya anakmu kepada Allah untukmu. Maka setiap anakmu istighfar, derajatnya sama Allah bapaknya dinaikkan, ibunya dinaikkan. Anaknya istighfar, bapak ibunya naik. Anaknya istighfar, bapak ibunya naik. Maka doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya punya cerita bagus ini waktu di Jakarta dulu. Ada tuh tukang jual rujak. Rujak di Jakarta itu ada rujak buah tapi namanya rujak bebek. Itu dipanggul begini, yang satu buah, yang satu golongane deplokan segala macem, gula, uyah. Biasanya orang jualan begitu itu mesti apa? Jerite intensitasnya rapet. Rujak bebek. Itu enggak. Rujak bebek, diem, rotok tua. Bilang lagi, rujak bebek, diem, rotok tua. Suatu hari ketika saya beli, saya tanya, kenapa teriaknya enggak cepet? Kok pakai jeda space agak panjang? Dibilang sama beliau, begini Pak, saya ini tidak bisa melakukan kebaikan buat orang tua saya. Dalam keadaan orang tua saya sudah meninggal, maka setiap satu teriakan rujak bebek, saya baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teriak lagi dia, rujak bebek. Bilang lagi dia, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan itu dia lakukan setiap hari, ceritanya dia. Subhanallah, lihat. Dan itu setiap anaknya memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu derajatnya orang tua panjenengan sama Allah dinaikkan di kuburan. Naik terus sampai dia mencapai derajat tertinggi di alam barzakh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada orang tua di alam kubur ditutui sama malaikat, dipukulin tangtung, tidak ada berhenti, digepui terus. Maka bayangin sekarang, mungkin ada di antara kita ini, mudah-mudahan tidak, yang orang tuanya mungkin zaman dulu agamane kurang. Yang ada kemungkinan, pasti ya ndak, iya kan? Karena kita tidak tahu alam barzakh seperti apa. Ada kemungkinan orang tua itu di alam kuburnya disiksa. Maka ketika orang tua ini sama malaikat ditutui, fa'auqafahullahu al-'adzaba, maka sama Allah azabnya malaikat itu dihentikan. Terus orang yang dipukulin malaikat di alam kubur ini tanya dia, malaikat, kok berhenti? Kenapa berhenti? Mukulnya kok berhenti? Nyiksanya kok berhenti? Mengazabnya kok berhenti? Azab kuburnya kok terhenti? Apa kata malaikatnya? Innallaha amaroni an aqifa
li'anna waladaka yad'u laka. Allah nyuruh saya berhenti sementara karena Allah melihat anakmu sedang mendoakan kamu. Lihat, Allah nyuruh apa? Saya berhenti sebentar. Karena apa? Allah melihat anakmu sedang mendoakanmu. Loh, coba bayangin kalau anaknya 2, 3, 4, 5, 6 banyak dan semuanya ahli ibadah, donga terus, insya Allah orang tuanya aman di alam kubur. Kemudian doanya anak, orang tua dapat 2. Maka tadi awwaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Kalau anak yang mendoakan orang tua dapatnya 2. Nomor 1, dapat doanya. Misalkan, ya Allah lapangkan kuburnya, kuburannya lapang. Karena orang tua sekarang yang di alam kubur tidak punya kekuatan sudah. Siapa kalau bukan panjenengan sebagai anaknya? Coba, walaupun mungkin panjenengan umurnya sudah 65, 70, 80, tapi tetap kan panjenengan lahir lewat siapa? Orang tua. Dan kebaikan panjenengan untuk orang tua itu connect, nyambung. Maka yang pertama, kalau yang mendoakan anak, orang tua dapat doanya. Misalkan, ya Allah lapangkan kubur orang tuaku, itu otomatis kuburannya sama Allah dilapangkan. Ya Allah terangi kubur orang tuaku, langsung kuburannya sama Allah dibikin terang. Ya Allah jadikanlah kuburannya taman di antara taman surga, langsung kuburan itu menjadi taman surga. Itu dapat yang pertama. Dapat yang kedua apa? Ketika anak yang berdoa, orang tua dapat tambahan pahala. Maka termasuk durhaka kalau panjenengan itu berdoa lupa doa untuk orang tua. Panjenengan sholat, panjenengan buka puasa, panjenengan tahajud, panjenengan duha, panjenengan ngaji, lah kok ndak doain orang tua? Itu durhaka. Maka sampai disebutkan oleh Imam Nawawi, salah satu ciri anak soleh itu kalau mau doain orang tuanya. Sebaik apapun ibadahnya, kalau tidak mendoakan orang tua, dia bukan anak yang soleh. Nah maka itu, ayo Pak, dia mana-mana anak kita ini dididik sing apik. Wis talah melarat gak popo, sing penting soleh. Ndak terkenal ndak apa-apa, yang penting soleh. Gak duwe omah gak popo, sing penting soleh. Karena yang manfaat untuk orang tua itu kesolihan anaknya itu loh. Maka nomor 1 ingat, penopang tungketnya orang tua ketika sudah renta. Nomor 2, estafet pahala. Nomor 3, doanya anak manfaat untuk orang tua. Yang terakhir penutup, syafaat. Yang terakhir apa? Syafaat. Nah maka ada satu ibu tukang sayur, anaknya mondok di pondok tahfidz di daerah Malang, anaknya 3, apal Quran kabeh. Ibu itu setiap ketemu temennya banggakno anaknya, anakku lulusan UB, anakku lulusan Unair, anakku lulusan ini, kerja dek kene. Ibu bilang, alhamdulillah anakku masih ondek pasar tapi hafid Quran telu-telune. Lewat semua yang lain itu. Karena anak yang hafal Quran menjadikan orang tuanya itu dapat syafaatnya Quran, dijamin selamat sama Allah. Nah, sudah. Maka yang keempat, syafaatnya anak untuk orang tua. Nomor 1, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya hasan. Ketika ada seorang anak wis pantes melbu surga, maka sama Allah disuruh masuk, udkhulil jannah. Nah, waktunya masuk surga. Kelihatan Pak, indahnya, tamannya, sungainya, kenikmatannya, buah-buahannya, bidadarinya, semua kelihatan. Anak tadi ndelok, terus dia bilang apa? La ya Rabbi, la adkhuluha. Ya Allah, tidak. Saya tidak mau masuk. Terus ditanya, loh kenapa tidak mau masuk? Dibilang tidak mau masuk. Sudah waktunya masuk, mboten ya Allah, saya tidak mau masuk. Ditanya, kenapa alasannya kok tidak mau masuk? Dengerin, ini loh kalau anaknya baik.
hatta yadkhula ma'i abi wa ummi, sampai engkau masukkan bersamaku bapakku dan ibuku. Saya tidak mau masuk. Ditunjukkan sama Allah, bapakmu durung pantes le ngerokoke ngebes. Iya, ditunjukkan antriannya. Lu iya rek, surga di Lamongan, antri di Amerika Selatan, budowo nih. Akhirnya anak itu tahu tibakno rokok itu dosane. Ini bebas ini, edit boleh ndak boleh ini, terserah hantu kalau ini. Sudah anak bilang ya dosane rasan-rasan luwih gede timbang. Kalau ini kayaknya perlu diedit ini, bahaya ini. Nah sudah, apa yang terjadi? Akhirnya anak itu bergeming. Bergeming itu apa? Saya tidak akan masuk sampai abi saya umi surga bareng. Tidak kepingin panjenengan. Orang anak yang narik bapak ibu panjenengan, itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua, ketika anaknya menjadi Al-Quran, akhlaknya bukan akhlak Quran, tapi akhlaknya tidak mencerminkan orang yang apal Quran. Tidak ada akhlaknya. Pakaiannya sembarang, pergaulannya sembarang. Kalau bacaannya sudah bagus, mau latihan menghafal, walaupun gak hafal-hafal, tapi punya niatan untuk apalan, latihan. Ini hadiah untuk ahlul Quran. Nah itu loh Pak, apal Quran, pinter moco Quran, ajak belajar Quran, jadikan anak panjenengan mengamalkan Quran. Nanti syafaatnya. Maka jamaah sekalian, ini 4. Berharap yang ngerawat siapa? Anak. Kita kepingin kesini diantar siapa? Anak. Kita kepingin keluar untuk anak, itu adalah pahala. Tidak pernah lupa berbuat baik dan mendoakan orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah diselamatkan dari fitnah, dan mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah diselamatkan dari fitnah majelis. Dan ini mereka agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yakinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk besar ini. Memang awalnya musola rokahnya air dan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.